Buaya adalah reptil bertubuh besar yang hidup di air. Secara ilmiah, buaya meliputi seluruh spesies anggota suku Crocodilidae, termasuk pula buaya sepit, Tomistoma skylogeli. Meski demikian, nama ini dapat pula dikenakan secara longgar untuk menyebut buaya aligator, kaiman, dan gavial, yakni kerabat-kerabat buaya yang berlainan suku. Buaya umumnya menghuni habitat perairan tawar seperti sungai, danau, rawa, dan lahan basah lainnya. Namun, ada pula yang hidup di air payau seperti buaya muara. Makanan utama buaya adalah hewan-hewan bertulang belakang seperti bangsa ikan, reptil, dan mamalia. Kadang-kadang juga memangsa moluska dan krustasea, bergantung pada spesiesnya. Buaya merupakan hewan purba yang hanya sedikit berubah karena evolusi semenjak zaman dinosaurus. Dikenal pula beberapa nama daerah untuk menyebut buaya, seperti misalnya buhaya, baya atau bajul, bicokok, bekata, atau buaya kata untuk menyebut buaya bertubuh kecil gemuk, senyulong, buaya jolong-jolong, atau buaya julung-julung untuk menyebut buaya ikan, buaya pandan, yakni buaya yang berwarna kehijauan, buaya tembaga, buaya yang berwarna kuning kecoklatan, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Inggris, buaya dikenal sebagai crocodile. Nama ini berasal dari penyebutan orang Yunani terhadap buaya yang mereka saksikan di Sungai Nil. Crocodilos, kata bentukan yang berakar dari kata kroko yang berarti batu kerikil dan dilos yang berarti cacing atau orang. Mereka menyebutnya cacing bebatuan karena mengamati kebiasaan buaya berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Di luar bentuknya yang purba, buaya sesungguhnya merupakan hewan melata yang kompleks. Tak seperti lazimnya reptil, buaya memiliki jantung beruang 4, sekat rongga badan atau diafragma, dan cerebral cortex. Pada sisi lain, morfologi luarnya memperlihatkan dengan jelas cara hidup pemangsa akuatik. Tubuhnya yang streamline memungkinkan untuk berenang cepat. Buaya melipat kakinya ke belakang melekat pada tubuhnya untuk mengurangi hambatan air dan memungkinkan menambah kecepatan pada saat berenang. Jari-jari kaki belakangnya berselaput renang, yang meskipun tak digunakan sebagai pendorong ketika berenang cepat, selaput ini amat berguna tatkala ia harus mendadak berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air. Atau untuk memulai berenang, kaki berselaput juga merupakan keuntungan manakala buaya perlu bergerak atau berjalan di air dangkal. Buaya dapat bergerak dengan sangat cepat pada jarak pendek, bahkan juga di luar air. Binatang ini memiliki rahang yang sangat kuat, yang dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa, menjadikannya sebagai hewan dengan kekuatan gigitan yang paling besar. Tekanan gigitan buaya ini tak kurang dari 5000 PSI atau pounds per square inch, setara dengan 315 kg per cm kuadrat. Bandingkan dengan kekuatan gigitan anjing Rottweiler yang hanya 335 PSI. Hiu putih raksasa sebesar 400 PSI, atau hyena sekitar 800 hingga 1000 PSI. Gigi-gigi buaya runcing dan tajam, amat berguna untuk memegangi mangsanya. Buaya menyerang mangsanya dengan cara menerkam sekaligus menggigit mangsanya itu, kemudian menariknya dengan kuat dan tiba-tiba ke air. Oleh sebab itu, otot-otot di sekitar rahangnya berkembang sedemikian baik sehingga dapat mengatup dengan amat kuat. Mulut yang telah mengatup demikian juga amat sukar dibuka, serupa dengan gigitan tokek, akan tapi sebaliknya. Otot-otot yang berfungsi untuk membuka mulut buaya amat lemah. Para peneliti buaya cukup melilitkan pita, perekat besar atau lakban beberapa kali atau mengikatnya tali karet dan dalam di ujung moncong yang menutup, untuk menjaganya agar mulut itu tetap mengatur sementara dilakukan pengamatan dan pengukuran. Atau manakala ingin mengangkut binatang itu dengan aman, cakar dan kuku buaya pun kuat dan tajam, akan tapi lehernya amat kaku sehingga buaya tidak begitu mudah menyerang ke samping atau ke belakang. Buaya memangsa ikan, burung, mamalia, dan kadang-kadang juga buaya lain yang lebih kecil, bahkan bangkai buaya dewasa. Reptil ini merupakan pemangsa penyergap. Ia menunggu mangsanya hewan darat atau ikan mendekat, lalu menerkamnya dengan tiba-tiba. Sebagai hewan yang berdarah dingin, predator ini dapat bertahan cukup lama tanpa makanan, dan jarang benar-benar perlu bergerak untuk berburu mangsanya. Meskipun tampaknya lamban, buaya merupakan pemangsa puncak di lingkungannya. Dan beberapa jenisnya teramati pernah menyerang dan membunuh ikan hiu. Perkecualinya adalah burung cerek Mesir, yang dikenal memiliki hubungan simbiotik dengan buaya. Konon, burung ini bisa memakan hewan-hewan parasit dan sisa daging yang berdiam di mulut buaya.
Dan untuk itu sang raja sungai membuka mulutnya lebar-lebar serta membiarkan si cerek masuk untuk membersihkannya. Selain memakan daging, 13 dari 23 spesies buaya kini diketahui juga memakan buah. Pada sebuah analisis rutin yang dilakukan terhadap buaya Amerika, Alligator mississippiensis, yang tinggal di Taman Nasional Everglades, Florida, para peneliti dari US Fish and Wildlife Service menemukan sebuah kolam apel di dalam perut buaya. Tahun 2012, seorang peneliti dari Asia Tenggara juga melihat seekor buaya Siam melahap semangka. Pada musim kawin dan bertelur, buaya dapat menjadi sangat agresif dan mudah menyerang manusia atau hewan lain yang mendekat. Di musim bertelur, buaya amat buas menjaga sarang dan telur-telurnya. Induk buaya betina umumnya menyimpan telur-telurnya dengan dibenamkan di bawah gundukan tanah atau pasir bercampur dengan serasa dedaunan. Induk tersebut kemudian menungguinya dari jarak sekitar 2 meter. Embrio buaya tak memiliki kromosom seksual, yakni kromosom yang menentukan jenis kelamin anak yang akan ditetaskan. Jadi tak sebagaimana manusia, jenis kelamin buaya tak ditentukan secara genetik. Alih-alih jenis kelamin ini ditentukan oleh suhu pengeraman atau suhu sarang tempat telur ditetaskan. Pada buaya muara, suhu sekitar 31,6 derajat Celcius akan menghasilkan hewan jantan. Sedikit lebih rendah atau lebih tinggi dari angka itu akan menghasilkan buaya betina. Masa pengeraman telur adalah sekitar 80 hari tergantung pada suhu rata-rata sarang. Buaya ditengarai memiliki insting untuk kembali ke tempat tinggalnya semula atau homing instinct. 3 ekor buaya yang ganas di Australia Utara telah dipindahkan ke lokasinya yang baru sejauh 400 km dengan menggunakan helikopter. Akan tapi dalam 3 minggu hewan ini diketahui telah kembali ke tempat asalnya. Kejadian ini terpantau melalui alat pelacak yang dipasang pada tubuh reptil tersebut. Menurut pengetahuan sekarang, buaya memiliki kekerabatan yang lebih erat dengan burung dan dinosaurus dibandingkan dengan kebanyakan reptil umumnya. 3 kelompok yang pertama itu ditambah dengan kelompok Pterosaurus, digolongkan menjadi grup besar Asosauria atau reptil penguasa. Tidak ada cara yang meyakinkan untuk menghitung umur buaya, selain dengan mengetahui waktu menetasnya dahulu. Meskipun ada beberapa teknik yang telah dikembangkan, metode yang paling umum digunakan untuk menaksir umur hewan ialah dengan mengetahui lingkaran tubuh pada tulang dan gigi. Tiap-tiap lapis lingkaran menggambarkan adanya perubahan pada laju pertumbuhan yang mungkin disebabkan oleh perubahan musim kemarau dan hujan yang berulang setiap tahun. Dengan tetap mengingat peluang ketidaktepatan metode ini, buaya tertua kemungkinan adalah spesies yang terbesar. Buaya muara diperkirakan dapat hidup rata-rata hingga 70 tahun, dengan sedikit individu yang terbukti dapat melebihi umur 100 tahun. Mengingat banyak populasinya yang terus menurun dan menuju kepunahan, banyak jenis buaya di berbagai negara dimasukkan ke dalam status dilindungi. 4 jenis buaya yang ada di Indonesia yakni buaya irian, buaya muara, buaya siam, buaya sinyulong telah dilindungi oleh undang-undang. Untuk mengurangi tekanan terhadap populasi buaya di alam, berbagai upaya penangkaran telah dikembangkan. Buaya muara dan buaya nil adalah jenis-jenis yang paling banyak ditangkarkan. Penangkaran buaya muara cenderung meningkat, terutama di Australia. Di Indonesia pun telah banyak dilakukan upaya penangkaran buaya ini, meskipun masih setengah bergantung ke alam. Mengingat stok buaya yang dipelihara masih mengandalkan pemungutan telurnya dari alam, bentuk kemudian ditetaskan dan dibesarkan di penangkaran. Kalau kalian masih penasaran, saksikan terus video-video terbaru dari channel ini. Jangan lupa subscribe sekarang juga.